Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan di pertemuan yang ketiga. Untuk yang pertemuan ketiga ini akan saya jelaskan mengenai metode yang akan dipakai dalam sistem pendukung keputusan. Untuk metode yang pertama adalah metode SAW. Kemudian untuk berkaitan dengan pengantar tentang SPK, pengertian, karakteristik dan sebagainya sudah ada di video sebelumnya. Maka untuk pertemuan ini saya langsung untuk membahas tentang metode SAW atau Simple Additive Weighting. Nah, metode SAW atau Simple Additive Weighting itu sering dikenal dengan metode istilah penjumlahan terbobot, ya. Kenapa disebut dengan metode penjumlahan terbobot? Karena dalam metode ini nanti adalah penilaian akan dikalikan dengan bobot dari masing-masing kriteria, yang otomatis penilaian itu akan dinormalisasi terlebih dahulu, baru kemudian akan dinilaikan dengan bobotnya untuk masing-masing kriteria. Nah, untuk konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada sejumlah atribut. Itu menurut Fishburne 1967 atau McCrimmon 1968. Nah, jadi nanti di metode SAW ini adalah semua nilai dari alternatif itu, kriteria dari setiap alternatif itu dia akan dijumlahkan dan dikalikan dulu dengan bobotnya. Nah, kemudian metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, nanti setiap alternatif itu mempunyai nilai kriterianya. Nah, nilai-nilai tersebut nanti akan dinormalisasi. Kemudian setelah dinormalisasi baru nanti dikalikan dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan. Nah, di situ nanti akan ketemu hasilnya. Nah, hasil tersebut nanti itu akan dalam bentuk rating atau skala keputusan. Nah, di situ nanti ada ratingnya. Nah, jadi yang jika hanya diambil satu, berarti nanti jumlah yang skor rating yang mempunyai nilai tertinggi itu yang akan dipilih. Nah, untuk formula melakukan normalisasi di SAW itu menggunakan dua rumus, yaitu ada benefit dan ada cost. Jadi kalau benefit itu rumusnya adalah RIC sama dengan XIC per max XIC, ya. Jadi nanti nilai suatu baris kolom tertentu, misalnya baris ke-1 kolom ke-1, berarti sama dengan nilai baris ke-1 kolom ke-1 dibagi max dari baris ke-1 sampai ke n kolom ke-1, ya. Jadi nanti untuk benefit itu rumusnya XIC per max XIC, kemudian kalau cost itu min XIC per XIC. Nah, kapan kita akan memilih benefit dan kapan akan memilih cost? Jadi kalau benefit itu jika nanti nilainya semakin tinggi itu semakin bagus. Nah, itu kita pakai benefit. Nah, kalau cost semakin rendah nilainya itu semakin bagus. Nah, kebalikan, jadi berarti dia cost. Jadi kan kalau kita mau beli sesuatu barang, kalau harganya lebih murah itu malah bagus. Nah, itu berarti cost. Nah,
ya. Terus kalau misalnya berkaitan dengan IPK, IPK itu semakin tinggi semakin bagus nilainya, berarti benefit ya. Jadi cost itu biasanya itu dia kebalikan. Jadi kalau dia nilainya semakin rendah, maka skornya itu semakin tinggi. Itu kita nanti pakai cost. Tapi kalau benefit adalah nilainya semakin rendah, berarti skornya ya rendah. Kalau nilainya semakin tinggi, berarti skornya semakin tinggi. Nah, itu kita pakai benefit ya. Kemudian dengan RIC adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CC. I-nya itu 1, 2, kemudian C-nya juga 1, 2. Jadi I itu menunjukkan baris dan C-nya nanti adalah kolom. Karena nanti kita akan membentuknya dalam sebuah tabel yang dia terdiri dari baris dan kolom ya. Kemudian setelah nanti hasil normalisasinya itu ketemu, sudah didapat, maka akan menghitung nilai preferensi. Nilai preferensi itu adalah mengalihkan nilai hasil normalisasi tadi dikalikan dengan bobot, kemudian nanti dijumlah. Nah, nilai preferensi inilah nanti yang akan menjadi skala keputusan. Jadi artinya yang nanti nilai preferensinya lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif tersebut itu yang akan terpilih ya. Jadi kalau A1 ternyata dia nilai preferensinya paling besar, berarti A1 yang dipilih. Kalau A5 yang ternyata nilai preferensinya lebih paling besar, berarti A5 nanti yang akan dipilih. Nah, di sini ada contoh soal 1. Ya, di sini ada contoh soal. Jadi di sini suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Nah, jadi ada perguruan tinggi, dia akan mengangkat ini kepala unit sistem informasi. Nah, dia akan memilih karyawannya, siapa nih nanti yang berhak untuk menduduki kepala unit sistem informasi tersebut. Nah, untuk menilainya itu digunakan 4 kriteria ya. Yang pertama itu adalah nilai tes pengetahuan atau wawasan sistem informasi. Yang kedua itu adalah nilai tes praktek instalasi jaringan. Dan nilai ketiga adalah nilai tes kepribadian, serta yang keempat adalah nilai tes pengetahuan agama. Nah, itu. Kemudian untuk bobotnya nanti untuk nilai bobot tes pengetahuan, tes praktek, tes kepribadian, dan tes pengetahuan agama. Jadi sebenarnya pembobotan untuk kriteria ini adalah tergantung dari tempatnya atau perusahaan yang melakukan penilaian tersebut. Tidak ada acuan yang dasar atau acuan yang khusus yang mengharuskan bobotnya harus 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, jadi bobot itu tergantung dengan perusahaan atau tempat yang akan melakukan penilaian. Karena bobot itu kan masing-masing tempat atau perusahaan yang ingin melakukan penilaian itu kan memiliki pertimbangan tertentu. Seperti kayak ini nilai kalian, nilai mata kuliah kalian itu kan terdiri dari nilai UTS, UAS, kuis, tugas, absensi. Nah, masing-masing itu kan punya bobot. Misalnya absensinya 15%, tugas 15%, kuis 20%, kemudian yang lain UTS 25, UAS 25. Nah, itu kan ada pertimbangannya, kenapa kok bobotnya 15, 20, terus 25. Nah, itu kan ada pertimbangannya. Sama dengan pembobotan ini. Nanti juga yang melakukan pembobotan ini adalah tergantung dari tempatnya atau perusahaannya. Oke. Nah, di sini setelah dikasih jawabannya ya, jadi di sini pertama langkah-langkah untuk SAW ini adalah menentukan kriteria. Nah, tadi kan sudah ada 4 kriteria. Nah, 4 kriteria itu kita kasih
dengan kode C1, C2, C3, C4. Nah, di sini ada C1 itu tes pengetahuan atau wawasan sistem informasi. C2 itu tes praktek instalasi jaringan. C3 tes kepribadian. C4 tes pengetahuan agama. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan bobot kriteria. Nah, bobot ini disesuaikan dengan tempatnya atau perusahaan yang ingin melakukan penilaian. Nah, pengambilan bobot kriteria ini, nah untuk contoh soal pertama ini yaitu C1 diberikan bobot 35%, C2 25%, C3 25%, dan C4 15%. Nah, itu bobotnya. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan atribut kriteria atau penentuan rumus normalisasi yang akan digunakan. Jadi tadi, apakah benefit atau cost. Nah, kita kaji ulang satu-satu. Tes pengetahuan, nilai tes pengetahuan sistem informasi. Berarti otomatis kalau nilai tesnya itu semakin tinggi berarti semakin bagus kan, skornya juga semakin tinggi juga, maka benefit. Kemudian nilai tes praktek instalasi jaringan juga sama, semakin tinggi nilai tes praktikum instalasi jaringannya berarti skornya juga semakin tinggi juga. Kemudian nilai tes kepribadian juga sama, semakin tinggi nilainya skornya berarti semakin tinggi. Tes pengetahuan agama juga sama, semakin tinggi nilainya berarti semakin tinggi juga skornya. Maka C1, C2, C3, dan C4 ini kita menggunakan rumusnya benefit. Nah, kemudian penentuan langkah keempat adalah penentuan alternatif. Jadi alternatif ini siapa nanti yang akan dinilai. Nah, di sini ada 6 karyawan yang akan dinilai, yaitu ada A1 itu Indra, A2 Roni, A3 Putri, A4 Dani, A5 Ratna, dan A6 ini Mira. Nah, jadi ada 6 alternatif atau yang orang yang akan dinilai. Ada 4 kriteria yang digunakan dalam penilaian dan juga ada bobotnya, serta semuanya di tiap kriteria itu kita menggunakan rumus benefit. Karena apa? Semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi skornya, maka pilihannya adalah benefit. Oke, yang langkah kelima adalah pemberian nilai alternatif pada tiap kriteria. Nah, dengan dibuat tabel supaya mudah. Jadi ini ada Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira. C1, C2, C3, C4 itu adalah tadi kriteria. Nah, nilai ini adalah misalnya ini Indra. Indra itu untuk kriteria pertama atau C1 itu nilainya 70. Untuk kriteria kedua atau C2 nilainya 50. Untuk kriteria ketiga atau C3 80. Dan untuk kriteria keempat atau C4 nilainya 60. Nah, nilai ini didapat dari mana? Ya, nilai ini yang melakukan adalah orang lapangan atau orang perusahaan. Jadi kita tidak membahas nilai ini dari mana. Jadi nilai ini sudah ada karena sudah dihitung atau sudah dinilai secara manual atau lapangan. Jadi inilah. Jadi Indra itu sudah dinilai dan kriteria pertamanya dia C1-nya itu nilai 70, C2-nya 50, C3-nya 80, dan C4-nya adalah 60. Roni juga sama, jadi dia sudah ada nilainya, sudah dinilai si Roni ini, dan nilai C1-nya 50, C2 60, C3 82, dan C4 70. Begitu juga dengan Putri dan juga sampai dengan Mira. Jadi Mira ini juga sama dengan yang lainnya, setelah dinilai dia nilai C1-nya 62, C2-nya 50, C3-nya 75, dan C4-nya 80. Nah, inilah nilai-nilai yang sudah didapat atau skor yang memang sudah ada. Jadi tinggal dimasukkan. Nah, dari 6 orang ini kemudian dengan nilai yang macam-macam ini,
ya yang bervariasi di tiap kriterianya, kita akan menentukan siapa nanti yang akan dipilih untuk menjadi kepala unit sistem informasi. Nah, dari mana ini? Nah, kalau misalnya kita hanya berdasarkan satu kriteria mungkin enak, berdasarkan C1 aja ya sudah, berarti kita ambil yang paling tinggi nilai C1-nya, yaitu ternyata si Putri. Nah, Putri yang dapat. Nah, cuman yang ini kan kriterianya ada 4. Kalau menurut C1 Putri yang dapat. Kalau menurut C2 Ratna yang dapat. Kalau menurut C3 Ratna juga yang dapat. Kalau menurut C4 si Dani yang dapat. Nah, kan ada beberapa kandidat ini. Nah, siapa nih yang mau dipilih? Makanya supaya adil, berarti kita mencari, memberikan perankingan, perhitungan dari 4 kriteria ini, kira-kira Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira ini siapa nanti yang akan terpilih. Nah, kemudian setelah nilainya tadi sudah diinputkan, sudah dimasukkan, maka kemudian kita buatlah nilai yang ada di tabel ini menjadi normalisasi. Jadi nilainya sudah bukan 70, 50, 80, 85, 74 dan sebagainya, tapi kita normalisasi nilainya. Caranya pakai mana? Caranya adalah pakai rumus tadi, karena kita sudah menentukan bahwa dari 4 kriteria itu semuanya menggunakan rumus benefit. Maka kita pakai rumus benefit. Nah, kita ambil dulu yang R11. R11 ini adalah nilainya Indra untuk kriteria pertama atau untuk C1. Ya, ini nih ya. Nilainya Indra ya untuk kriteria pertama atau C1. Nah, di benefit tadi kan rumusnya adalah RIJ sama dengan apa? XIJ per max XIJ. Nah, jadi nilainya untuk R11 berarti untuk R11 baris 1 kolom 1 ini. Nah, itu XIJ berarti X11 juga, berarti X baris 1 kolom 1 tuh ini 70. Nah, 70 dibagi max dari kolomnya ya, max dari kolomnya. Jadi dibagi dengan nilai paling tinggi dalam satu kolom, berarti dalam kolom C1 ini. C1 ini paling besar nilainya berapa? Dari 70, 50, 85, 82, 75, 62. Nah, paling besar itu 85. Maka R11 itu sama dengan 70 dibagi 85, yaitu 0,82. Tuh. Kemudian untuk R21 itu berarti baris kedua kolom ke-1. Nah, ini berarti nilainya Roni untuk kriteria pertama atau untuk C1. Nah, rumusnya sama, berarti X21 berarti X baris kedua kolom ke-1 yaitu 50 ya, dibagi max dalam satu kolom ini, kolom C1. Kolom C1 itu nilai paling max atau nilai paling tertinggi apa? Yaitu 85. Maka 50 dibagi 85 sama dengan 0,59. Kemudian untuk R12 itu berarti kita cari untuk nilai normalisasi dari baris ke-1 kolom kedua. Nah, baris ke-1 kolom kedua berarti nilainya Indra untuk kriteria kedua. Nah, ini berarti X12 berarti X baris ke-1 kolom kedua, baris ke-1 kolom kedua. Nah, ini 50. Maka ini 50 dibagi maxnya, kita berubah maksnya sekarang, berarti ambil max yang satu kolom yaitu C2 ini. Nah, di C2 ini nilai paling maksimum berapa? 75. Nah, berarti R12 sama dengan 50 dibagi 75, 0,67. Kemudian R22 itu berarti baris kedua kolom kedua, baris kedua 1
2, kolom kedua 1, 2. Nah ini 60, nilai 60. Nah 60 XIJ nya berarti 60, berarti kemudian dibagi maks dari kolom C2 ini. Nah nilai C2 ini, kolom C2 ini nilai paling maks berapa? 75, berarti 60 dibagi 75 sama dengan 0,80. Nah begitu seterusnya. Misalnya ini Mira, yang Mira untuk kriteria keempat berarti kan R berapa ini? R64. R64 itu berarti baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolom 1, 2, 3, 4, kolom keempat. Berarti R64 yaitu sama dengan X64, X baris ke-6 kolom keempat, yaitu ini 80 dibagi nilai maksnya di kolom keempat ini. Nah di kolom keempat nilai paling tertinggi berapa? 85, berarti 80 dibagi 85. Jadi rumusnya sama ya. Begitu cara mencarinya. Nah ini hasil normalisasinya. Setelah dicari, nah ini hasilnya. Jadi tadi tabelnya tadi setelah dicari normalisasi maka akan ketemu ini matriknya. Nilai-nilainya adalah caranya tadi kita menggunakan mencari rumus benefit. Nah kemudian kalau setelah ketemu normalisasi, kemudian tadi bobotnya juga sudah ditentukan, yaitu 35%, 25%, 25%, dan 15%. Nah ini dibikin desimal. 35% itu 0,35, 25% itu menjadi 0,25. Dari mana? 25/100 ya. Ya ini sama juga 25%, yaitu 25/100 itu sama dengan 0,25, dan 15% yaitu 15/100 sama dengan 0,15. Nah kemudian kita cari preferensinya. Preferensi untuk V1. Nah V1 itu kan tadi rumusnya itu adalah bobot untuk pertama, bobot untuk kriteria pertama dikalikan dengan nilai dari kriteria pertama, ditambah nanti bobot untuk kriteria kedua dikalikan dengan nilai normalisasi kriteria kedua. Bobot ketiga nanti dikalikan dengan nilai normalisasi kriteria ketiga. Terus bobot keempat nanti akan dikalikan dengan nilai normalisasi dari kriteria keempat. Nah ini makanya untuk V1 itu hasilnya 0,35 dikali 0,82 ditambah 0,25 dikali dengan 0,67 ditambah lagi 0,25 dikali dengan 0,94 ditambah lagi 0,15 dikalikan dengan 0,71, maka hasilnya 0,796. Nah begitu juga yang V kedua. V kedua itu berarti sama juga, kita ke yang baris kedua. Ini yang baris pertama, baris kedua. Yang baris kedua juga sama, berarti bobot kriteria pertama dikalikan hasil normalisasi yang pertama untuk baris yang kedua. Begitu seterusnya sampai yang V6. Nah setelah dihitung hasilnya ini ketemu. V1 itu 0,796, V2 itu 0,770, V3 itu 0,900, V4 itu 0,909, V5 0,939, dan V6 itu 0,784. Nah dari nilai hasil preferensi ini kelihatan yang paling tinggi itu adalah V5 dengan nilai 0,393. Nah maka nilai terbesar yang ada di V5 tadi itu menjadikan alternatif kelima sebagai alternatif yang terbaik. Nah alternatif yang kelima itu tadi siapa?
Ratna. Maka Ratna nah ini yang akan terpilih menjadi kepala unit sistem informasi. Kata siapa? Kata SAW. Jadi kata metode SAW. Jadi menurut perhitungan metode SAW ya, si Ratna ini atau alternatif kelima ini itu dia yang layak terpilih. Kenapa? Karena dari hasil perhitungannya alternatif kelima itu tadi itu kan nilai preferensinya dia kan V5. Nah, nilainya itu paling tinggi. Nah, dari SAW itu kan kita tadi kodekan ada A1 untuk alternatif, kemudian C1 untuk kriterianya. Nah, dengan cara seperti itu kan objektif, artinya kita tidak tahu menilai siapa ini orangnya karena kita kodekan tadi, kita ganti menjadi A1, A2, A3, A4, A5, kemudian kriterianya juga C1, C2, C3, dan C4. Nah, dari perhitungan itu kita tidak memandang si Ratna, saya lebih suka si Ratna, oh saya lebih suka, tidak ada yang tahu karena sudah diganti dengan kode tadi A1 supaya mudah. Nah, ternyata setelah dari hasil perhitungan SAW, ternyata A5 ini mempunyai nilai V5 tadi. Nah, V5 inilah yang ternyata nilainya paling tinggi, yaitu nih 9,39. Maka V5 ini yang terpilih. V5 ini punyanya siapa? V5 itu punyanya alternatif kelima atau A5. Oh, berarti A5 ini yang terpilih. Siapa ini A5? A5 ini adalah Ratna. Maka Ratna lah yang terpilih sebagai kepala unit sistem informasi. Nah, itu contoh soal pertama, yaitu tentang pemilihan kepala unit sistem informasi. Ada 6 alternatif, ada 6 orang yang dinilai, dan penilaiannya adalah ada 4 kriteria tadi. Nilai tes wawasan, nilai tes instalasi jaringan, kemudian ada nilai apa lagi tadi keagamaan, kemudian ada nilai tes kepribadian. Nah, untuk selanjutnya Bu Sri langsung sambung ke perhitungan Excel-nya ya. Jadi supaya lebih jelas. Nah, ini sama dengan contohnya tadi sama dengan contohnya bahwa institusi perguruan tinggi akan memilih kepala unit sistem informasi. Kriterianya ada 4 tadi. Sama langkahnya yang ada di slide PowerPoint tadi. Di sini bahwa kriterianya itu ada C1, C2, C3, dan C4. Nilai C1 itu nilai tes pengetahuan atau wawasan sistem informasi, C2 nilai tes praktek instalasi jaringan, C3 nilai tes kepribadian, dan C4 nilai tes pengetahuan agama. Kemudian untuk bobotnya juga sama seperti tadi soal yang sebelumnya sudah dibahas. Ini kita membicarakan tentang perhitungannya di Excel. Nah, bobotnya juga sama, 35%, 25% untuk C2 dan C3-nya itu adalah 25% dan C4-nya 15%. Nah, kemudian mencari rumus atribut kriteria yang digunakan. Nah, karena tadi C1 sampai C4 itu kalau nilainya tinggi maka skornya tinggi, maka kita pakai rumus benefit. Nah, kita sudah menentukan C1 sampai C4 nanti untuk normalisasinya kita pakai rumus benefit. Nah, kemudian penentuan alternatif dan membuat tabel alternatif di setiap kriteria. Di alternatifnya tadi sudah ada Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira. Kemudian kriterianya tadi kita ganti C1, C2, C3, dan C4. Maka kita masukkanlah nilai-nilainya tadi untuk Indra, Roni, Putri, dan sebagainya itu. Nah, sudah dimasukkan nilainya ya.
dimasukkan nilainya, maka kita cari untuk normalisasinya. Nah, normalisasinya kita pakai rumus benefit. Benefit itu yang ini, RIJ sama dengan XIJ dibagi max XIJ. Nah, kemudian nih caranya, di sini sudah ada untuk R11 ya, Bu Sri sudah R11. Nah, ini posisinya nanti yang akan berubah itu adalah di sini. Nah, di Indra, kemudian kolom C1. Nah, tadi apa? XIJ, karena dia kolom ke-1 baris ke-1, kolom ke-1 baris ke-1 tuh nilainya berapa? 70 dibagi, nah ini rumusnya max. Nah, max C29 sampai C34. Nah, ini C29 nih. C29 sampai 34. Nah, ini diambil dari kolom ini, diambil yang max berapa? Nah, ini 85. Ini kan betul tuh rumusnya tuh. Nah, max dari C29 sampai C34. Nah, hasilnya 85. Kemudian yang XIJ-nya itu adalah 70. Nah, ini hasilnya 0,82. Ini rumusnya juga sama nih. Tuh, C29 dibagi max C29 sampai C34. Nah, ini hasilnya. Ini rumusnya betul ya. Ini sudah ada di rumus Excel-nya. Jadi ini bukan nulis angka asal maksudnya langsung, bukan. Ini perhitungan manualnya, ambil yang ini XIJ-nya, kemudian ini max-nya. Tuh, kalau dicari max-nya ternyata dari kolom ini ternyata paling tinggi 85, betul. Nah, ini hasil perhitungannya, XIJ dibagi max. Nah, ini 0,824. Nah, kemudian untuk R2 juga sama nih, R21 ya. R21 itu berarti nanti untuk baris kedua kolom ke-1 nih, Bu Sri kasih panahnya yang ke sini. Nah, yang 50 untuk Roni kolom C1. Nah, ini makanya X1-nya itu, XIJ-nya itu adalah 50 karena XIJ X21 baris kedua kolom ke-1 nih. Nah, nilainya 50. Kemudian sama, ini max juga. Nah, maxnya juga sama, masih dalam kolom yang sama, yaitu kolom kriteria pertama atau C1. Nah, ini C29 sampai C34. Paling tinggi nilainya apa? 85. Nah, ini hasil perhitungannya. Kemudian juga yang ini Bu Sri kasih 3 contoh ya. Untuk baris ketiga kolom ke-1. Nah, ini di baris ketiga kolom ke-1 itu nilainya adalah 8. Baris ketiga kolom ke-1 ini salah mungkin. Ya, baris ketiga kolom ke-1. Nah, ini salah nih. Ini baris ketiga kolom ke-1, kita sorotnya nih. Baris ketiga 1, 2, 3. Nah, ini kolom ke-1. Nah, ini ya, baris ketiga kolom ke-1. Nah, kemudian maxnya juga sama, 85. Nah, makanya hasilnya 1. Nah, kemudian untuk ini Bu Sri kasih contoh misalnya yang baris ke-1 kolom kedua. Nah, baris ke-1 kolom kedua itu berarti nanti ini. Nah, nilainya XIJ-nya itu adalah X baris ke-1 kolom kedua. Ini baris ke-1 nih. Kolom kedua 1, 2. Nah, berarti nilainya 50 dibagi nilai max yang ada satu kolom ini, C2 ini. Nah, nilai maxnya berapa ini? 75. Nah, betul enggak? Nah, ini nilainya max D29 sampai D34. Ini D29
Ini D29 tuh, sini D29 kelihatan, D29 sampai 34, 29, 30, 1, 2, 3, 4. Nah, diambil yang max 75. Hasilnya adalah nilai ini kuningnya 0, tidak kelihatan. Kita ambil, nah 0,667. Nah, 0,667 hasilnya. Nah, yang ini baris ke-1 kolom ketiga tadi sama juga nih, baris ke-1 kolom ketiga 1, 2, 3 nih 80 dibagi nilai max dari kolom ini berapa? Paling tinggi 85, berarti 80 dibagi 85. Nah, hasilnya ini 0,941. Dan yang ini adalah baris ke-1 kolom keempat. Nah, ini saya kasih anak panahnya yang warna pink ini. Nah, baris ke-1 kolom keempat 1, 2, 3, 4. Nah, ini nilainya adalah 60 dibagi nilai max dari C4 ini berapa? 1. Nah, paling tinggi adalah 85, berarti 60 dibagi 85. Nih, hasilnya 0,76. Nah, ini juga, ini hasilnya kalau sudah dinormalisasi. Ini rumusnya ada, nanti bisa kalian cek, Bu Sri kasih soft copy-nya ya. Ini dapat dari mana? Kan ini ada rumusnya nih. Nah, kemudian kalau di rumusnya Bu kok dikasih tanda dolar, itu maksudnya apa? Artinya kita kasih tanda dolar itu absolut. Absolut itu artinya apa? Jadi nanti itu rumus ini kalau kita pakai itu C-nya akan tetap. Jadi dia akan mencari kolom C. Nah, yang berubah itu nanti yang berubah itu nanti adalah barisnya aja 29. Nah, kalau kita copy ke bawahnya ya berarti nanti jadi C30. Kalau ke bawahnya lagi jadi C nih, tuh kan, C29, 30, 31. Nah, yang berubah itu hanya barisnya aja, tapi kolomnya tetap. Nah, kemudian kita yang max ini dikasih dolar semuanya, baik kolom C-nya maupun barisnya. Kenapa? Karena max ini kita pakainya ini terus tetap ya, 4 kolom ini. Nah, kita pakai terus itu. Kalau enggak dikasih dolar, nanti kalau kamu copy untuk rumus ke bawahnya, maka max-nya dia nanti akan nyari yang ini. Nah, nanti turun lagi berarti dia nurut lagi. Nah, ini nanti turun lagi. Nah, kan nilainya nanti jadi tidak ada yang tidak ada nilainya ini. Nah, makanya kita kasih absolut itu artinya nilainya max itu diambil dari kolom ini, kolom untuk ini C dari C ini ya, C29 sampai dengan C34. Nah, itu ya, makanya dikasih nilai absolut itu artinya supaya menghitung rumus max-nya itu pakainya ini terus. Nah, untuk kriteria pertama. Nah, untuk kriteria kedua ya nanti pakainya ini terus. Jadi kalau kita tidak pakai tanda dolar, maka nanti dia akan lari-lari. Jadi kalau kamu copy ke bawah, berarti nanti dia akan ini absolutnya. Nah, maksnya dia akan nyari dari kolom C30 sampai dari C30 sampai C35. Nah, ke bawah lagi nanti kamu akan rumus untuk yang ini, normalisasi yang putri ini nanti maksnya akan dicarinya dari putri sampai, nah, makanya rumusnya dikasih absolut. Nah, dolar itu namanya absolut. Absolut itu artinya bahwa posisinya untuk yang dikasih tanda dolar itu dia tidak akan berubah. Kalau ini yang dikasih tanda dolar itu adalah kolomnya yaitu C, maka nanti rumus itu akan selalu memposisikan di kolom C. Nah, barisnya aja yang berubah-ubah. Tapi kok dua-duanya dikasih absolut, berarti
nanti rumus ini akan membaca di kolom C baris 29 sampai kolom C baris 34 dan tidak berubah-ubah, yaitu terus. Nah, itu rumusnya. Setelah hasil normalisasinya, nah ini ketemu sudah. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kemudian bobotnya boleh kamu kasih taruh di atas ya. Bobotnya taruh di atas di sini. Nah, kita cari preferensi. Preferensinya tadi rumusnya ini ya. VI sama dengan sigma WJ kali RIC. Jadi kita kalikan bobot dengan nilai hasil normalisasi dari RIC tadi. Nah, kemudian ini untuk yang pertama, untuk V1. V1 itu untuk baris pertama. Maka kita kalikan ini apa namanya? Bobotnya ini 35 dikali ini ditambah nanti 25 dikali C2 ini ditambah 25 ditambah hasil dikali normalisasi kriteria ketiga, kemudian bobot keempat dikalikan dengan ini. Nah, di rumusnya ini, rumusnya ini Bu Sri kasih tanda absolut. Yang kasih di tanda absolut itu adalah yang bobot ini, karena kita pakai ini terus, tidak boleh berubah-ubah baik baris maupun kolomnya. Di sini kan 35% itu kan posisinya di baris kolom C baris 71 ya ini. Jadi tidak boleh berubah-ubah ini. Jadi makanya C71 itu punyanya ini ya. Kemudian nanti D71 itu adalah nih, D71 adalah punyanya ini. Nah, setelah dihitung, ini dihitung. Nanti kok kamu sudah ketemu satu rumus, kemudian tinggal di copy paste. Nah, hasilnya ternyata sama dengan yang tadi di PowerPoint, bahwa Ratna ini yang paling tinggi, nilainya adalah 0,939. Ratna ini yang paling terpilih. Nah, ini untuk perhitungan Excelnya nanti bisa kalian telusuri, karena di sini kan ada rumusnya. Kalau di Excel kan enak, jadi kalian bisa tahu, oh nilai 0,796 itu dari mana? Oh ternyata dari 35 dikalikan ini 0,824 ditambah 25 dikali 0,66 ditambah 25 dikali 0,941 ditambah 15% kali 0,706. Nah, kemudian 0,771 itu dari mana? Nah, 0,771 ternyata 35% kali ini 0,58, kemudian 25% kali 0,800, kemudian 25% kali 0,9565 ditambah 15% kali 0,824, ditambahkan semuanya. Nah, ini rumusnya ada semua. Nah, ketemunya ini. Begitu juga dengan yang Mira, sama semua. Nah, dari hasil nilai preferensi atau VI ini, ternyata yang paling tinggi adalah si Ratna ini. Nah, Ratna ini yang paling tinggi. Maka Ratna yang terpilih menjadi kepala unit sistem informasi dari hasil SAW ini. Nah, kemudian, ini kan namanya SPK ya, sistem pendukung keputusan. Kita memberikan solusi berdasarkan metode SAW tadi. Nah, untuk keputusan akhirnya ya tergantung perguruan tingginya. Kalau memang perguruan tingginya dia mengikuti hasil dari SAW, maka dia akan memilih Ratna. Tapi kalau misalnya ternyata dia punya pertimbangan yang lain lagi, nah mungkin ya bisa berubah, bukan Ratna atau yang lainnya. Nah, terus berarti kalau gitu SPK-nya kita enggak dipakai ya. Iya, makanya namanya kan sistem pendukung keputusan. Jadi kita membuat sistem yang bisa mendukung atau
mendukung untuk membuat si pimpinan ini membuat suatu keputusan. Nah, daripada nanti dia mau memberikan penilaian siapa yang mau dipilih, daripada nanti dikatain misalnya dikatain si pimpinan ini sukanya sama Ratna, makanya pilih Ratna. Dia pilihnya Roni, maka dia akan memilih Roni. Nah, bukan seperti itu. Kalau pakai SAW ini kan, ya inilah hitungannya yang objektif ya. Nah, itu yang bisa Bu Sri sampaikan berkaitan dengan metode SAW untuk video yang pertama. Nah, kita akan ketemu lagi di video kedua di contoh soal yang kedua. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya dan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.